Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasriya Putri Sinomora, NIM 2024-1010-2034. Saya dari kelas jaringan komputer D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum, yaitu menentukan collection dan broadcast domain. Soal yang pertama yaitu lingkarilah dan jumlahkan collection domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collection domain dan broadcast domain. Sebelumnya, collection domain adalah jaringan fisikal yang mana paket datanya dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim pada medium bersama. Sedangkan broadcast domain adalah device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Baik, di sini saya akan menentukan yang pertama yaitu collision domain. Itu yang pertama menentukan hotnya. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk collision domain ada 9. Kemudian untuk broadcast domain ada 1, 2, dan 3. Sehingga untuk broadcast domain ada 3. Sehingga dapat disimpulkan untuk collision dan broadcast domain ada 11. Kemudian soal yang kedua yaitu menentukan topologi jaringannya, yaitu topologi tree, di mana topologi tree itu terdiri atas topologi star dan topologi bus. Yaitu jaringan yang terdiri atas topologi star kemudian dihubungkan dengan topologi bus menuju ke server utama. Untuk kelebihan topologi tree yaitu mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain. Manajemen data yang baik, sebab komunikasi terjadi secara point-to-point. Sedangkan kekurangannya yaitu jika kabel utama atau backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal, sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Konfigurasi dan pemasangan kabel
dalam jaringan tree lebih rumit dibanding topologi lain. Perawatan dalam menjaga stabilitas jaringan cukup sulit dilakukan, sebab terdapat banyak perancangan pada node. Kinerja jaringan serta aliran data lebih lambat sebab komunikasi antar komputer tidak bisa berjalan langsung, namun harus melalui hub terlebih dahulu. Lalu lintas data sangat padat sebab melalui sebuah kabel utama atau backbone, sehingga kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan file yang sangat besar. Untuk hal yang ketiga yaitu faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Di sini ada biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Biaya yaitu biaya dari sistem apa yang paling efisien dan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Kecepatan, sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Lingkungan, berapa kondisi fisik yang ada seperti sumber daya listrik, lokasi, letak, dan keterjangkauan. Ukuran, sampai seberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus? Konektivitas, apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer atau laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi? Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.